Sahabat Rosvi, selamat datang di ruang sesi konsultasi dengan Dr. Evi Indasanti. Sebelumnya kita mau tahu nih, teman-teman semuanya sudah pernah nggak ketemu Dr. Evi yang cantik luar biasa, awet muda? Sudah ya, sudah banyak ketemu loh ya. Udah banyak ketemu. Tapi gitu. Sebagian mungkin dok yang baru ketemu. Ya. Iya gitu. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tanya teman-teman sudah tahu giveaway yang akan kita keluarkan di hari-hari ini gitu ya, untuk sebulan ke depan gitu. Jangan lupa pantengin terus media sosial Rosvi terutama, dan jangan lupa ikut giveaway kita selalu, oke? Iya, betul. Mungkin kita masuk lagi ya dok ya, langsung ke sesi konsultasi. Selamat datang Dr. Evi. Ya, selamat pagi. Wah, ini kita syutingnya pagi nih, take-nya pagi hari ya, dok, ya, biar seger gitu. Betul, yang penting saya harus istirahat. Mohon maaf ya dokter, saya off 1 bulan. Kita udah buat podcast. Ini curhat ini selama ya? 1 bulan. Curhat ini. Iya, jadi saya juga minta maaf dok, dan saya juga minta maaf terhadap sahabat Rosvi. Oke, nanti minta maafnya lebaran aja ya. Oke, baik dokter. Oke dok, ini nih kebetulan nih banyak banget pertanyaan tentang masa keputihan dari sahabat Rosvi. Nah, saya tuh pengen tahu sebenarnya tuh keputihan tuh dibagi berapa macam dok? Ya, kalau keputihan sendiri kan ada yang keputihan yang fisiologis itu normal gitu. Normal, artinya ya, memang ya? bukan karena ada suatunya penyakit gitu. Yang kedua kan patologis. Kalau patologis ini karena disebabkan oleh penyakit, misalnya bisa virus, bisa jamur, bisa bakteri, bisa parasit, seperti itu. Tapi biasanya untuk jamur-jamur atau bakteri-bakteri dan virus-virus yang sering mengena di MISFI ya dok ya, itu biasanya virus apa dok? Iya, atau virus, bakteri apa? Ya, virus apa saja sih. Bakterinya saja ya? juga bakterinya macam-macam juga. Kalau jamurnya bisa jamur candida, seperti itu. Jadi sebenarnya memang kalau kita bicara organ kewanitaan itu kan sangat kompleks ya dok ya? Bukan cuma kompleks, tapi gimana kayak ya? hati perempuan dok. Kayak hati perempuan gitu ya. Jadi gampang sekali, rentan banget gitu loh. Rentan banget. Rentan sakit hati, rentan sakit hati. Ya. Rentan infeksi gitu kan. Baik, nah, sehingga sedikit aja misalnya kita salah memperlakukan organ kewanitaan kita itu bisa menjadi fatal juga gitu. Seperti hati saya kalau disakitin ya. Oke, gitu. Baik dokter, kok boleh tahu nih sebenarnya untuk kita kan tahu tadi ada keputihan fisiologis sama patologis ya dok ya. Nah, untuk penyebab keputihan fisiologis itu ada penyebabnya apa enggak sebenarnya dok? Kalau penyebab dari fisiologis ada juga. Ada juga. Misalnya kita lagi stres. Perempuan mudah sekali stres kan? Nah, kalau mudah sekali stres, nah begitu stres muncul keputihan. Stres belum bayar listrik, belum bayar itu bisa keputihan juga gitu. Yang kedua alergi terhadap pembalut, alergi terhadap mungkin celana dalamnya, alergi terhadap sabun pembersih. Kalau misalnya lagi pembalut itu sebenarnya membalut yang paling bagus seperti apa dok aslinya? Ya sebetulnya semua pembalut sih bagus gitu. Cuman gitu ya? Ada orang-orang tertentu yang mungkin agak sensitif lah terhadap salah satu komponen yang di dalam pembalut itu. Sebetulnya kalau bicara pembalut ya paling bagus yang zaman dulu. Nanti nggak pakai kain kan, cuci lagi. Tapi kayaknya sekarang udah nggak praktis deh. Udah nggak praktis ya gitu, sehingga memang ya sekarang muncul yang namanya pembalut terbuat dari ini, merek A, B, gitu ini ya, semua tergantung masing-masing individu. Lebih nyamannya menggunakan apa? Lebih nyaman, gitu. Mungkin ada juga yang saya nggak cocok deh pakai itu, saya lebih cocok pakai yang lainnya gitu. Oke, berarti tuh penyebab salah satunya adalah fisiologisnya itu ya dok ya. Iya. Terus kemudian kalau konsumsi pil KB itu juga pada beberapa perempuan itu bisa keputihan juga. Tapi gitu. Keputihannya fisiologis juga dok? Iya, keputihan fisiologis. Jadi kan karena ketidakseimbangan hormon ya. Jadi kita kalau bicara wanita tuh pokoknya rumit banget kayak mesin gitu loh. Rumit banget dan masalah keputihan ini masalah yang paling populer gitu ya. Paling populer. Paling hits gitu kan. Karena bisa dari anak-anak sampai orang yang sudah dewasa. Gitu. Anak-anak bisa terkena keputihan juga ya dok? Nah, anak-anak ini rata-rata biasanya anak-anak ini belum tahu kebersihan sih. Jadi bisa aja anak kecil karena merasa gatal ada semut atau apa, digaruk-garuk tangannya kotor. Nah, ini kan bisa akhirnya bakterinya juga masuk ya. Iya, akhirnya bakterinya masuk juga gitu. Ini ada suatu hal informasi yang cukup menarik bagi saya karena anak kecil tuh ya bisa keputihan ya dok. Bisa infeksi saluran kencing juga bisa gitu. Jadi tergantung perlakuan si anak sendiri, kebersihannya juga gitu. Oke dok. Nah kalau misalnya tadi katanya KB ya dok ya, KB itu bisa mempengaruhi keputihan fisiologis. Nah berarti sebenarnya kalau kita sebagai perempuan itu sebenarnya boleh nggak sih dok KB kalau misalnya memang KB mengeluarkan keputihan? Kan nggak semuanya.
Kan nggak semuanya gitu. Jadi KB pun sebenarnya kan ada KB yang suntik, ada KB yang pil, ada KB yang macam-macam gitu kan. Nah ini juga masing-masing orang berbeda-beda sih efeknya gitu. Jadi ada yang saya nggak cocok deh kalau pakai suntik karena saya justru malah perdarahan terus gitu. Saya cocoknya tuh pakai yang spiral. Tergantung pada kondisi tubuh masing-masing ya dok ya? Iya benar. Berarti dia lebih nyaman, berarti itu harus konsultasi ke dokter juga nih dok? Sebaiknya sih memang iya, jadi sebelum KB konsultasi ke dokter dulu. Karena banyak kejadian juga mereka KB sendiri kan memakai kondom yang paling simpel gitu. Ternyata perempuannya alergi dengan pelumas yang ada di kondom. Nah dia kemudian bisa keputihan, bisa gatal seperti itu. Iya. Baik ibu-ibu diingat ya, kalau mau pakai KB silahkan konsultasi ke dokter dulu. Jangan langsung konsultasi suami ya dok ya. Pokoknya jadikan dokter tuh sahabat setiap saat. Gitu. Oke, baik dok. Nah ini tadi kita udah masalahin keputihan fisiologis. Nah ini selanjutnya nih dok, saya pengen tahu nih penyebab keputihan patologis. Ya kalau tadi kan katanya jamur, habis itu virus, bakteri ya dok ya. Nah apakah selain di 3 hal itu bisa mengakibatkan keputihan yang patologis atau dibilang tidak normal ya dok ya? Ya sebenarnya sih kalau yang paling utama karena infeksi ya. Infeksi. Jadi ada infeksi yang bakteri, sering disebut vaginosis bacterialis gitu kan. Ada karena gonore, ada chlamydia, ada trichomonas. Ini biasanya karena penyakit seksual menular gitu kan. Kemudian bisa juga yang namanya keputihan yang tidak fisiologis. Artinya tidak fisiologis itu keputihannya aja warnanya berbeda, baunya berbeda gitu. Itu bisa menjadi tanda awal juga kanker rahim, kanker leher rahim itu. Jadi banyak sekali. Kalau misalnya nih saya pernah tuh dok nemuin perempuan gitu kan di sebelah saya itu bener-bener bau kewanitaannya tuh bener-bener menyengat sekali sehingga membuat orang tidak nyaman. Itu apakah salah satu menjadi faktor kanker serviks juga dok? Belum tentu, tapi jelas ada proses infeksi di situ. Gitu. Tapi berarti itu kemungkinan besar dia keputihan tidak normal ya dok ya? Pasti tidak normal, karena ya kalau yang normal itu kan bening, kemudian tidak menimbulkan bau, kemudian tidak menimbulkan rasa gatal kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu ada perubahan warna, perubahan ini ya tadinya harusnya cuman bening, nggak begitu kental, ini tiba-tiba kental kayak susu misalnya kayak gitu. Nah ini juga menjadi salah satu patokan bahwa keputihan itu tidak normal. Nah ini kalau misalnya dok dia sudah tahu nih, kebanyakan sih dok anak muda zaman sekarang itu dia udah tahu udah keputihan, tapi dia tidak mau memperbaiki atau mengobati keputihannya itu ada efek jangkanya nggak dok? Jangka panjang misalnya karena ada kan ya, dok, ya? infeksi ini kan sifatnya ascenderan ya, ascenderan tuh dari bawah ke atas gitu. Betul, nah kalau itu tidak diatasi segera, dia akan naik terus ke atas. Gitu akan naik terus ke atas dan bisa menginfeksi mungkin ya di rahimnya, kemudian di dekat-dekat situ lah. Jadi gitu. salah satu faktor kanker serviks itu ya dok ya? Iya, kanker serviks memang karena virus ya, karena virus. Tapi kalau ya itu saya sering banget sih ketemu sama orang-orang yang mohon maaf dok, anak mahasiswa terutama ya. Aku cuma keputihan biasa kok gini padahal baunya minta ampun, tapi mereka tidak ingin mengobati. Sudah tahu padahal tadi tahap-tahapannya itu akan menjadi sebuah infeksi yang luar biasa ya dok ya. Betul. Nah, gimana nih caranya kita memberitahu ke teman-teman yang masih muda bagaimana merawat organ kewanitaan yang benar itu dok? Ya memang edukasi untuk kewanitaan, kesehatan kewanitaan ini harus dimulai sejak anak itu mungkin remaja ya. Remaja. Sebelum dia mendapatkan menstruasi itu harus sudah dimulai gitu. Kemudian edukasi bisa saja lewat seperti kita podcast seperti ini, mereka mudah sekali menjangkau setiap saat bisa didengerin kayak gitu. Nah tapi yang paling penting sih kalau pada perempuan itu, kalau anak remaja sekarang ya, saya tidak berharap bahwa mereka tuh dalam pergaulan yang bebas gitu, tapi setidaknya hubungan seksual di luar ya. Jadi jangan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Dan jangan lagi melakukan hubungan seksual lebih dari satu. Misalnya udah nikah ya nggak usah lah. Jajan di mana-mana gitu. Nggak usah gitu. Karena itu kalau kita hubungan seksual dengan seseorang dan sama aja kita berhubungan dengan orang yang berhubungan dengan orang tadi gitu kan. Jadi kayak muter gitu ya dok ya. Karena mereka saling menulari kan gitu. Nah kalau perilaku seksual sehat itu sudah bagus, itu saya rasa sih untuk penyakit menular seksualnya bisa dihindari. Tapi kalau untuk yang remaja itu kadang-kadang gini, kadang-kadang dia mudah sekali termakan iklan sabun yang wangi gitu kan. Dia sering pakai pewangi gitu. Nah ini pewangi ini sering juga mengakibatkan alergi juga. Oh gitu. Berarti
ya mau maaf ya dok ya, kita kan tahu ya merek-merek di luar sana A, B, C, D, E gitu ya, untuk Miss V gitu ya, bukan Mr. V ya, Miss V gitu. Nah itu sebenarnya juga tidak baik untuk digunakan atau memang harus kondisi tertentu, maksudnya menggunakan tersebut kayak pH-nya yang harus sama atau bagaimana gitu dok? Satu, kalau pilih pembalut kalau bisa jangan yang ada aromanya. Oh berarti tidak ada aroma ya? Jangan ada aromanya karena aroma itu tetap ada bahan tambahan kan, bahan ada bahan kimia tambahan gitu. Okay, dok. Kemudian kalau membasuh organ kewanitaan, satu, jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Kenapa? Karena di vagina perempuan itu sebenarnya hidup bakteri-bakteri komensal, bakteri-bakteri yang bagus gitu. Dan dia sangat berguna untuk menjaga keseimbangan pH. Gitu berarti kan? Sebenarnya Miss V itu sudah punya kayak alat tempurnya dia sendiri ya dok ya? Tuhan itu udah melengkapi kita loh dengan alat tempur gitu. Dari vagina sendiri banyak bakteri yang dia bisa bakteri menjaga, baik ya? Iya, bakteri baik menjaga keseimbangan asam basa gitu. Iya. Karena kalau suasananya kan asam di vagina, jadi betul. hampir semua kuman kalau dalam asam itu dia mati. Oh iya. Gitu. Tapi kalau memilih sabunnya salah, dia pH-nya cukup tinggi, nanti dia mengubah keseimbangan asam basanya, nanti bakteri masuk dia berkembang banyak di situ. Jadinya infeksi akhirnya dok, terus ada keputihan. Jadi memang harus pakai pembersih yang khusus untuk wanitaan, biasanya sudah disesuaikan pH-nya. Kalau boleh tahu pH-nya berapa sih dok? Ya biasanya kan berapa? Ya di bawah 6 ya. Di bawah 6 ya dok ya. Oke teman-teman Roswi, sahabat Roswi ya. Ingat kalau mau beli apa tuh sabun wanita ya dok ya, pH-nya di bawah 6. Yang penting ada tulisannya pH berapa gitu. Karena kalau ada tulisannya pH itu berarti dia sudah memang pH-nya udah disesuaikan gitu. Dengan jadi kalau yang nggak ada tulisannya pH jangan dibeli. Oh jangan dibeli dok. Oke. Takutnya ingat ya jangan dibeli. Iya jangan dibeli gitu. Soalnya nanti kalau dia pH-nya tinggi dia justru akan merusak keseimbangan flora normalnya di dalam vagina itu sendiri. Baik, sahabat Roswi sudah tahu kan bahwa Tuhan itu memberikan sebuah jangan kita rusak ya. Tempur di Miss V. Jadi jangan dirusak ya dok ya. Oke. Nah ini dok, ini nih sering banget nih kita tuh dapat pertanyaan kalau ibu hamil keputihan. Nah ini nih paling riskan ya karena kayak ibu hamil tuh sering keputihan ya dok ya. Nah itu mereka membasuh dengan daun sirih. Boleh apa enggak dok? Boleh gitu. Dok. Daun sirih itu kan dia bersifat antiseptis ya, antibakterial. Jadi dia secara alami memang bisa membersihkan bakteri-bakteri yang tidak baik gitu tadi. Sehingga sekarang banyak loh yang namanya daun sirih ekstraknya itu dibuat apa ya, dibuat kayak suplemen, bukan suplemen ya, alat kebersihan wanitaan itu mulai banyak juga. Atau gitu. Mungkin suplemen juga ada sih supaya dia bersifat antiseptis tadi. Tapi sebenarnya kalau untuk ibu hamil itu keputihan itu karena apa dok? Itu pasti fisiologis apa patologis tuh dok? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya? Ya, jadi kalau fisiologis kita tahu kalau lagi menyusui, habis melahirkan itu kan hormonnya pasti juga agak berantakan dikit kayak lah. Orang menstruasi ya dok. Bener gitu. Nah kemudian belum lagi kalau misalnya stresornya kan, punya anak kecil baru ya, kurang tidur gitu, tidurnya berubah. Ini juga kenapa ada baby blues ya dok ya? Baby blues gitu. Terus tiba-tiba kalau malam harus melek gitu kan. Tapi kalau misalnya yang patologis bisa juga. Karena patologis bisa karena infeksi juga. Jadi kalau terlalu sering membersihkan organ kewanitaan itu nggak bagus. Intinya nggak bagus. Jadi berarti kalau cuma keputihan aja baru dibersihkan gitu ya dok ya, pakai daun sirih itu, rebusan daun sirih. Iya itu boleh gitu. Boleh tapi ya, intinya memang kalau terlalu sering membersihkan itu, apalagi dengan semprotan air ya, kalau di toilet itu kan semprotan gini ya dok ya. Itu bidat-bidat gitu ya. Bener itu kalau bidatnya lembut ya apa-apa gitu ya. Jadi dia bisa melukai. Karena kan daerah itu sangat sensitif ya, sangat tipis sehingga bisa melukai. Kalau melukai, resiko infeksinya akan cukup tinggi. Oh, begitu dok. Ini informasi yang terbaru loh dok ini. Taunya tuh masalah air-airnya di kamar mandi itu juga berpengaruh ya dok. Iya benar. Oh, oke. Nah ini yang saya juga sering dengar sih dok, masalah ibu hamil itu kalau misalnya dia keputihan, itu apakah perlu ke dokter atau dia hanya mengonsumsi sesuatu untuk mengurangi? Sebenarnya kan ada, selalu saya sampaikan bahwa ada swamedikasi. Swamedikasi itu kalau kita sakit yang ringan, kita mencoba berobat sendiri, mengobati sendiri. Nah obatnya dari mana? Tentu saja selalu saya sarankan obat yang di apotek
Satu. Yang kedua, pastikan bahwa itu ada berizin. Karena kalau berizin itu artinya dia sudah aman gitu ya. Nah kalau di apotek itu walaupun nggak ada dokter, ada apotekernya. Gitu. Jadi bisa dijelaskan efeknya apa, berapa kali harus minum dan lain-lain kayak gitu. Nah kalau sampai 3 hari belum membaik baru silakan ke dokter. Ke dokter gitu. Berarti kita lihat dulu bagaimana kita menangani diri sendiri gitu dok ya. Baru setelah 3 hari tidak sembuh-sembuh baru silakan ke dokter. Ya, gitu ya dok. Itu semua sakit kayaknya seperti itu. Harus seperti itu ya dok. Kalau saya sakit hati gimana dok? Kalau sakit hati kayaknya harus diajak jalan. Boleh loh dok, saya diajak jalan dok. Gitu. Boleh banget. Nah ini dok, kan kalau kita tadi masa ngomong kehamilan karena kehamilan terus keputihan ya dok ya. Nah ini kalau misalnya nih kita sering dengar itu bahwa kalau setelah BAK atau maupun BAB gitu, itu harus mengeringkan miswi dengan tisu maupun lap kering ya. Itu benar apa enggak dok? Ya sebenarnya itu sih boleh ya. Jadi memang dikeringkan gitu. Tapi sekali lagi mengeringkannya juga kita jangan terlalu kasar gitu. Jadi perlakuannya dengan lembut. Semuanya gitu. Harus lembut. Semuanya ya, harus lembut karena daerah itu sensitif sekali gitu. Dan pilihannya mana, kain apa tisu gitu ya. Kalau disuruh milih memang lebih bagus kain. Gitu ya. Dok. Tapi tisu sekali pakai juga boleh gitu. Cuma kadang-kadang kalau ada yang alergi tisu kan orang juga beda-beda ya gitu. Betul. Itu ya sebaiknya pakai kain. Nah itu kan ada tisu yang wangi, ada tisu nggak wangi. Sebaiknya dok. Yang tidak wangi. Sekali lagi kalau untuk urusan kewangian pilih jangan yang tidak wangi. Jangan yang wangi-wangi. Kalau wangi parfum aja ya dok. Parfum aja. Nah jangan nyemprot parfum di daerah kewangian. Ini seringkali anak-anak muda itu kan pengen semuanya serba wangi disemprot. Kalau enggak celana dalamnya disemprot nggak boleh. Saya tuh baru tahu loh dok, Miss V disemprot pakai pewangian. Celananya atau apa kan kadang-kadang ada yang iseng lah begitu gitu. Jadi jangan banyak dirusui, ngerti nggak? Jangan banyak diusilin lah daerah situ gitu. Karena dia seorang yang sensitif ya. Bener ya dok ya. Itu tapi kalau misalnya kalau lap kering gitu dok, itu apakah harus dicuci juga dok? Iya betul. Jadi dicuci ya? Harus dicuci karena dia kan bersinggungan atau berkontak langsung dengan yang namanya cairan biologis wanita ya, cairan biologis manusia lah gitu. Betul. Nah semua cairan biologis manusia itu dia mudah sekali terkontaminasi, gitu. Terkontaminasi bakteri, kuman dan lain-lain gitu. Jadi memang harus dicuci. Berarti setelah dipakai gitu terus dia harus dicuci gitu ya dok ya? Sebaiknya sih iya gitu. Tapi kalau agak ribet ya. Iya kayaknya kalau saya bawa anduk kecil gitu tuh kemana-mana. Boleh pakai tisu, boleh nggak masalah. Gitu ya, nah kalau misalnya lagi hari yang mau, kan sering tuh ada yang pakai panty liners ya. Iya panty liner apalagi yang maaf ya dok ya, kita kan tahu panty liner tuh banyak banget mereknya. A, B, C, D, E. Iya panty liners itu sebenarnya boleh nggak dipakai, boleh, tapi sebaiknya sih pada keadaan yang misalnya gini, ini aku udah saatnya menstruasi tapi kok belum. Nanti jangan-jangan aku di kantor, jangan-jangan di kampus mens ya. Tapi kalau mau pakai pembalut kan belum mens. Iya betul. Boleh silahkan pakai panty liners. Tapi kalau keputihan pakai panty liners bahaya nggak dok? Sebaiknya sih enggak ya. Jadi kadang-kadang panty liners sendiri memang sering menyebabkan keputihan. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena kalau pakai panty liners dan itu kita tidak sekali pakai juga kan, itu beberapa kali dia kan cenderung dia lembab. Nah kalau lembab seperti ini mudah sekali tumbuh kayak jamur, itu mudah sekali tumbuh gitu. Jadi jangan dipakai setiap hari panty liner. Itulah alasannya kenapa panty liner hanya dipakai berapa jam gitu ya? Berapa jam, kemudian jangan tiap hari. Jadi hanya pada kondisi tertentu, misalnya mau menstruasi atau mungkin menstruasi udah tanggung gitu, udah mau habis tapi kok masih flash, itu boleh. Bercak-bercak gitu ya dok ya. Oke dok. Nah ini untuk tadi kita masalahin ngomongin tentang orang yang masih organ reproduksinya masih bagus ya dok. Tapi untuk yang menopause nih dok, kira-kira untuk wanita yang sudah menopause sebenarnya bisa nggak sih kena keputihan? Bisa. Masih bisa dok? Bisa. Meskipun sebenarnya sih kalau keputihan pada wanita menopause sih agak menurun ya. Menurunnya gimana dok? Ya karena pembentukan hormonnya sudah mulai berkurang gitu kan. Sehingga memang untuk karena keputihan karena hormonal itu pada menopause jarang banget gitu. Tapi ada beberapa kasus ya dok ya. Namanya infeksi bisa mengenai usia berapapun gitu. Berarti kalau orang menopause ini misalnya dia terkena penyakit
keputihan yang patologis atau keputihan tidak normal itu berarti sebenarnya dia juga masih hormonnya juga masih bagus ya dok ya kalau saya tangkap gitu? Enggak juga. Oh, jadi kalau juga. hormon itu tadi kan hubungannya dengan ketidakseimbangan hormon hubungannya dengan keputihan yang fisiologis. Oh fisiologis. Bukan patologis. Bukan patologis. Oh, oke gitu. Baik. Nah, bisa tolong konsentrasi. Tolong konsentrasi. Nah, cuma gini, yang namanya orang menopause itu kan dia lubrikasinya sudah mulai berkurang juga. Iya. Dia relatif lebih kering gitu kan. Nah kondisi yang kering itu kadang-kadang juga mudah sekali terjadi infeksi juga. Jadi kalau kita ada perempuan kan sering ada lubrikasi ya, katakanlah kayak keputihan yang sedikit bening. Ini sebenarnya adalah salah satu cara tubuh untuk mengeluarkan kayak bibit penyakit atau kuman yang masuk gitu. Dan kemudian juga kalau pada menopause ini ya lapisannya mulai menipis, lubrikasinya mulai berkurang, ini kadang-kadang juga mudah terkena infeksi. Jadi kalau sudah menopause ini justru lebih harus hati-hati lagi. Lebih hati-hati untuk misalnya dia habis masak, habis itu tiba-tiba nyuci gitu ya dok ya. Kan bahaya juga, bakterinya banyak gitu loh dok. Apalagi habis masak kari gitu ya, di sininya banyak santan. Terus jadi pedes gitu ya. Jadi pedes. Oke dok, ini masuk ke sebuah, kita kenal ya, ada sebuah suplemen yang bisa membantu untuk menjaga organ kewanitaan, mengurangi lendir yang berlebihan seperti ini. Nah ini kita bisa kalau boleh tahu nih dok, Cirosvi ya, kita manggilnya Cirosvi ya dok ya. Cirosvi yang paling cantik. Miss Rose. Miss Rose ya. Kita panggilnya Miss Rose. Nah ini si Miss Rosvi ini kan kebetulan kita tahu nih dok, dia bisa membantu mengurangi lendir berlebihan ya dok ya. Nah itu kalau misalnya boleh tahu dok, cara Rosvi untuk mengurangi keputihan itu dari mana dok? Apa dari kandungannya atau dari mana gitu? Ya, jadi kalau kita lihat memang kandungan Rosvi ini cukup bagus ya, cukup bagus. Karena saya baca tuh ada 6 kan dok ya. Iya. Manjakani, kunyit pepet, itu kayak pomponan dok, kayak empon lagi gua. Aduh, Nirul. Empon ya dok. Ya. Yang menurut saya ini lagi ada virus-virus keluarnya lagi mahal kan dok, empon tuh sekarang. Iya, Indonesia biasa gitu. Kalau lagi virus datang harganya jadi mahal ya dok ya. Benar. Gitu. Ini kayaknya 6 kandungan yang termasuk empon yang menurut saya agak sedikit mahal ya dok, ya dari manjakani, kunyit putih, kacip patina. Ya, sebetulnya itu. Kenapa sih kita bilang, kalau orang bilang wah Rosvi ini kenapa jadi mahal gitu ya? Iya. Nah ini ada bedanya. Jadi Rosvi ini kan termasuk kayak semacam fitofarmaka gitu. Jadi herbal yang sudah dibuat dengan cara yang baik, cara pembuatan herbal yang baik lah kayak gitu, ya kan? Betul, sehingga untuk dosisnya, kemudian untuk kombinasi masing-masing herbal ini memang berapa sudah gram gitu ya? Iya, itu sudah dari penelitian juga gitu. Beda kalau kita misalnya beli sendiri ya. Oh apa sih isinya Rosvi? Oh kayak minum jamu ya dok ya? Manjakani, beli manjakani, habis itu ada kacip patina, kunyit putih gitu ya dok ya? Itu mau seberapa banyak kita makan, rasanya kayak apa gitu kan. Betul. Ini satu mitos yang harus kita luruskan bahwa herbal itu bukan tanpa efek samping. Herbal itu maksudnya minum jamu ya dok? Iya, jamu itu bukan, kan selama ini orang kan ngapain minum obat yang kimiawi sih, jamu aja yang tanpa efek samping gitu. Iya betul. Itu jamu itu bukan tanpa efek samping. Ada efek sampingnya? Selalu ada efek sampingnya. Kalau betul efek sampingnya apa nih dok? Macam-macam sih. Kita kan sekarang jamu di Indonesia itu banyak banget ya. Ada jamu yang bagus kayak Rosvi ini kan sudah dipabrikan gitu ya. Betul. Ada juga orang yang dijual. Oh oke. Yang mbok-mbok jamu. Ya, kemudian ada juga satu kaleng satu botol gede gitu ya. Ada juga yang dijual di pasar yang udah bulukan kayak gitu kan. Kadang-kadang orang semakin bulukan ya semakin oke nih gitu kan. Ya, dok, ya. Nah kita nggak ngerti bahwa bulukan itu ada jamurnya juga, justru nanti bisa menyebabkan kanker juga kayak gitu kan. Jadi kalau memilih jamu atau herbal, pilihlah herbal yang memang diproduksi oleh pabrikan dan memang sudah berizin gitu kan. Kalau udah kayak gitu biasanya pasti itu aman dosisnya gitu. Tapi untuk Rosvi ini aman nggak sih dok? Kalau Rosvi ini aman ya. Aman ini ya? Saya mengkonsumsi juga soalnya. Oh iya dok. Buat apa dokter kalau boleh saya tahu? Banyak yang
apa ya? Oke lah kalau yang namanya manjakani itu kan estrogennya bagus, antioksidannya bagus. Orang bilang untuk merapatkan ya dok ya. Antiseptisnya bagus gitu ya. Tapi terus ada Kacip Fatimah juga, ada kunci pepet. Itu juga dia bisa mengencangkan otot-otot di organ kewanitaan juga. Sehingga bukan hanya tadi kamu bilang apa? Rapet-rapet gitu. Ya. Tapi untuk mereka yang menstruasi pun dengan setelah selesai minum Rosvi ini juga dia bisa membersihkannya lebih bagus. Oh gitu, berarti istilahnya gini dok, kita pernah nih, kita biasa menstruasi itu kan berapa hari ya? Siklus 7 hari ya dok ya? Siklus 7 hari, bukan kalau namanya menstruasi dibahasnya gini, siklusnya itu siklus pendek panjang. Oh pendek kalau panjang. Kalau pendek 28 hari. Oh 28 hari. Yang panjang 35 hari. Oh iya baik gitu. Sehingga kalau 28 hari itu artinya setiap 28 hari sekali menstruasi. Sehingga kadang-kadang ada orang yang lah bulan ini aku udah mens, kenapa bulan ini mens lagi? Ini mungkin dia yang pendek karena ada yang 25 hari juga. Oh 25 hari. Tapi yang kalau 35 hari kadang-kadang 2 bulan baru gitu. Ya. Dan itu sangat penting dicatat untuk mereka yang mungkin ada kesulitan kehamilan, itu harus dicatat juga. Nah, kalau misalnya dok, saya tadi bilang tadi kan dokter bilang kalau bahwa Rosvi itu bisa membantu untuk melancarkan menstruasi ya dok ya. Membersihkan darah yang ada di rahim ya dok ya, logikanya seperti itu. Nah berarti itu istilahnya berapa lamanya tuh semakin pendek atau semakin panjang dok? Atau dia seperti biasa aja sebelumnya dia menstruasi gitu, cuma dia benar-benar dibersihkan? Lebih dibersihkan gitu. Jadi menstruasi itu terjadi kan karena ada perdarahan, ada perdarahan. Nah perdarahan ini kan kalau semakin bersih, kalau udah selesai semakin bagus, tidak ada sisa-sisa perdarahan gitu loh. Nah Rosvi ini kan dia sifatnya dia juga bisa mengencangkan, dia membantu membersihkan, dia mengkontraksikan, membantu kontraksi, memperbaikilah kontraksi dari rahim sehingga dia menyebabkan pembersihan darah rahim. Berarti sebenarnya Rosvi itu aman untuk dikonsumsi sesudah menstruasi dan sebelum menstruasi ya? Meskipun sebetulnya kalau menstruasi boleh nggak? Sebenarnya tidak berbahaya juga. Oh, saat menstruasi juga nggak masalah? Tidak berbahaya juga gitu. Karena sebetulnya kalau kita lihat komposisinya ya, di komposisinya itu kan macam-macam ya. Nah itu 6 kandungan empon-empon ya. Ada multi empon-empon lah kayak gitu. Nah kemudian disitulah dia tidak ada efek yang bisa membahayakan. Tidak ada efek yang membahayakan. Dan kalau kita bicara masalah Rosvi ini sebenarnya boleh nggak sih untuk laki-laki gitu? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan besar dok, karena begini, waktu itu ada salah satu mitra yang mengonsumsi, laki-laki dok, mengonsumsi Rosvi itu dia merasakan sebuah hal sensasi yang berbeda di dalam tubuhnya gitu dok. Itu kenapa dok kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya gini, tidak ada satu herbal yang ini hanya khusus perempuan, ini herbal hanya khusus untuk laki-laki, nggak ada gitu. Jadi pada dasarnya herbal itu kan bagus untuk semuanya gitu ya. Cuma ada beberapa herbal yang efeknya lebih banyak untuk kalau itu dipakai perempuan gitu ya. Nah sehingga kalau untuk laki-laki pun sebenarnya tidak berbahaya. Karena apa? Misalnya kayak manjakaninya ya, manjakani itu kan ada antioksidannya, dan antioksidan ini dia juga bagus juga untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada juga misalnya kayak Kacip Fatimah. Nah dia juga ada efek dari antioksidannya juga. Kemudian dia di beberapa uji coba juga bisa menurunkan kadar lemak. Ada jurnalnya, sehingga ada jurnal pendukungnya gitu. Dan hebat sekali Rosvi ya kayaknya ya. Kok saya lihat dokter. Kalau ini kayaknya kayak apa ya? Kalau aku bilang sih mungkin kalau makanan itu kan ada istilah superfood gitu ya. Oh ya, saya paham. Saya suka kuliner saya tuh. Suka kuliner. Ada superfood ya. Superfood itu kan biasanya misalnya kayak apa spirulina atau apa. Kalau ini kan super herbal gitu ya. Jadi udah lengkap ya dok ya. Iya udah lengkap, dan saya rasa dia memang sangat cocok untuk perempuan yang banyak mendapatkan masalah kewanitaan. Kalau misalnya Rosvi dikonsumsi jangka panjang itu boleh nggak dok? Sebetulnya sih tidak berbahaya gitu ya. Tapi kita misalnya dalam 1 bulan itu ada jeda 1 minggu itu lebih baik. Tadi misalnya kan disarankan juga kalau menstruasi berhenti. Ini ada fungsinya juga. Dia relax dulu.
tanpa herbal 1 minggu kan, 1 minggu baru itu baru lagi. lagi. Nah ini kan sebenarnya cara yang baik meskipun tidak berbahaya tidak gitu. berbahaya dalam dikonsumsi jangka panjang ya dok ya. Oke dokter, untuk masalah keputihan seperti sudah selesai dokter. Sudah selesai, nanti kita akan bicara masalah yang lain lagi. Betul dokter, karena kita kebetulan punya episode berapa ya dok ya, kayak ada 100 kayak dok ya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu terobosan dari Rosmi juga, mendekatkan kita dengan para pendengar, konsumen gitu ya, supaya bisa mendengarkan podcast ini di saat apa aja. Lagi nyetir mobil, nyetir motor. Motor nggak boleh kayaknya ya dok. Kan buat hiburan juga kan, kita kan lucu. Iya betul. Kita kan lucu gitu. Saya yang lebih lucu kayak dok. Dan ya nanti bisa di search juga topik apa aja sih, karena kita kayaknya nanti akan rutin ya membuat podcast tentang topik kesehatan perempuan. Betul, kayaknya nih nanti tema-temanya pun juga akan berbagai macam ya dokter ya. Iya benar. Karena kalau menurut saya Mitra Usaha NASA itu selalu ingin mendengar hal-hal yang berbeda setiap kalinya, gitu dok. Dan yang lagi ngehits gitu ya. Kayak jadi bule-bule gimana gitu. Oke dokter, terima kasih dokter sudah hadir di sini. Sampai ketemu di podcast berikutnya ya dokter ya. Sama-sama. Semoga senang selalu dengan Nisa. Selalu dong. Oke, terima kasih dokter Evi. Oke, terima kasih teman-teman Mitra Usaha NASA. Untuk sahabat Rohi semuanya, kita sudahi dulu podcast hari ini. Kita akan lanjut di podcast berikutnya. Selamat pagi.